Biasanya orang kalau dengar kata sales udah langsung, waduh, nolak deh. Ya, kamu kerja apa? Saya sebagai sales. Begitu customer dengar kata sales, langsung dia, agak ngebenteng. Atau agak, ya nanti deh, saya enggak deh, pokoknya saya enggak. Karena sudah didoktrin oleh mama kita mungkin waktu kecil, pokoknya kalau ada orang sales, tutup pintunya. Bilang mama nggak ada, ya, atau bilang kita tidak menerima sales, kayak gitu kan. Ya, jadi orang ngamen aja masih dikasih uang, ya kan? Ini orang sales tolak mentah-mentah, gitu nggak? Orang ngamen masih mau usaha nyanyi dan sebagainya, itu ada orang ya appreciate, dan saya juga sangat appreciate sama orang yang berusaha untuk menyanyi dan sebagainya. Tapi begitu orang sales masuk, udah deh pintu ditutup, ya. Bukan gratis lagi, tolak mentah-mentah kalau ada orang sales, kan gitu, ya. Jadi nasibnya orang sales tuh, aduh, gitu ya. Jadi saya yang melihat seperti itu. Ironis sekali, ya kan? Padahal sebetulnya kalau kita lihat, orang terkaya nomor 1 di dunia adalah orang sales. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia adalah orang sales. Ya, tergantung produk yang dia jual. Amazon.com, Jeff Bezos, dia punya produk apa? Ya, toko everything, ya, the online store business in the world. Elon Musk, basically a salesperson. Tapi begitu di Indonesia, ya nggak tahu mungkin di negara lain juga, begitu orang dengar kata sales, aduh, susah deh, ya. Saya pernah ngobrol sama salah satu pengusaha, dia bilang gini, Coach, tau nggak, banyak yang melamar di sini, yang saya tanya, kamu melamar ke beberapa perusahaan, ya, dengan posisi apa aja? Oh, saya ada supervisor, manager, ada asisten manager, dan sebagainya. Nah, terus kamu kan kesini melamarnya sebagai sales. Kenapa? Karena begini, Pak, saya udah melamar ke beberapa perusahaan, dan banyak sekali perusahaan yang sudah saya kirim resume dan CV dan semuanya, tapi tidak ada yang terima saya. Nah, ada satu perusahaan nih, lagi mencari sales. Ya udahlah, daripada nggak ada posisi lain, saya melamar aja. Jadi, artinya kalau nggak ada posisi lagi, ya, di dunia mungkin nggak ada posisi lagi yang memberikan atau memberikan lowongan kerja, kecuali posisi sales, baru saya melamar. Aduh, masa sedemikian rendahnya ya tentang posisi sales ini. Jadi sebetulnya orang sales ini punya roadmap untuk menuju kaya. Dan harusnya kalau kita jago sales, itu kita akan dibayar mahal banget. Ya kan? Coba di dunia kalau nggak ada orang sales. Susah. Ya, semua produk banyak, ya, semua jasa banyak, tapi nggak ada yang bisa jualan. Kan susah juga, gitu ya. Jadi sebenarnya justru ada orang yang bisa jual, itu malah lebih bagus. Perputaran lebih bagus, ekonomi lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa jual, ya satu, kita nggak dapat income. Kedua, ya pasti kan gimana gitu ya, punya produk yang nggak laku-laku gitu kan. Gimana caranya? Jadi orang sales ini sangat penting menurut saya. Ya, keberadaan orang sales itu sebetulnya setara dengan profesor, dengan doktor, dengan insinyur, dengan profesi-profesi yang memang menurut saya cukup elegan, cukup dipandang. Jadi orang sales bukan orang yang, aduh, ini kamu nanti deh, nanti dulu lah ya, dan sebagainya. No, menurut saya orang sales adalah orang yang setara dengan profesi dokter, profesi profesor, insinyur, dan sebagainya. Ya, setara. Kenapa? Karena orang sales membantu orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sales asuransi, sales properti, sales mobil. Ya, mereka sebenarnya membantu kan. Ya, ibu lagi cari mobil yang kayak gimana, Bu? Apa yang paling ibu suka? Kan kita tanya apa yang menjadi kebutuhannya customer kan gitu. Sama seperti dokter kan, ibu sakitnya di mana? Ini sakit nggak? Berapa hari ini ada muntah nggak? Ada panas nggak? Kan tanya, sama kayak dokter. Berarti kan orang sales sama kayak dokter. Berarti posisi sales itu tidak di bawah dokter, tidak di bawah profesor, tidak di bawah insinyur, atau apapun profesi yang menurut Anda keren gitu kan. Nggak gitu. Justru posisi sales setara, bahkan menurut saya itu adalah posisi yang menuju ke tangga kekayaan, ataupun berapapun yang kita mau, income yang kita mau, kita bisa dapatkan kalau kita bisa jualan. Nah, pertanyaan, kenapa konotasi orang sales kok negatif sekali? Karena mindset Anda, saya jual produk nih, Bu, produknya. Ini, Pak, produknya. Pak, mau beli nggak? Pak, ini, Pak, bagus, Pak. Anda jualnya dengan cara fitur, benefit, dan keuntungan. Orang nggak mau dijualin. Orang nggak suka dijualin. Bahkan belum dijualin aja, orang sales muncul aja, customer udah lari. Begitu di lift ditanya, profesi apa? Saya sales. Sales ya. Langsung dia mundur.
gitu kan? Karena customer termasuk saya tidak suka dijualin, tapi customer suka beli. Nah, jadi tugas orang sales sebetulnya adalah kita memberikan kebutuhan, kita menyiapkan kebutuhannya dari customer apa, dan kita tanya sama customer, Pak, kira-kira menurut Bapak ini bagus nggak? Benefit nggak buat Bapak kalau Bapak pakai di kantor Bapak, menghemat waktu nggak? Kalau punya program ini menghemat waktu Bapak nggak? Kalau pakai mobil ini, menurut Bapak gimana? Perasaannya keluarga happy nggak? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan solusi kepada customer. Orang banyak beli buku sales. Nih, ada sales tentang selling in tough times, sales dogs, spin selling, ya. The Sales Advantage, The Spin Selling Field Book, Sales Rich, Joe Girard, The World's Greatest Salesman, Sales Dogs, dan sebagainya. Saya juga belajar banyak sekali tentang sales. Dan menurut saya, memang sales itu penting sekali. Ya, jadi mau berapa banyak buku yang Anda baca, mau berapa video yang Anda nonton, mau berapa mentor yang Anda belajar, kalau mindset Anda sales itu, aduh, aku tuh kayaknya posisinya, profesinya kayaknya kurang keren. Aduh, sales tuh kayaknya konotasinya tuh bakal ditolak. Aduh, kayaknya orang sales tuh kayaknya banyak dihiraukan orang atau banyak dihindari orang. Ya, mau berapa banyak Anda baca buku, berapa banyak Anda nonton video, percuma. Ya kan? Mau berapa kali orang sales manager Anda ataupun ownernya sekaligus ngajarin Anda untuk bisa jualan, yang nggak akan bisa juga. Kenapa? Karena mindsetnya tidak terbuka. Karena mungkin pikiran Anda, orang sales ya pasti ditolak dan sebagainya. Ya, ditolak adalah memang bagian dari proses. Ya, kita kalau misalnya melamar satu pekerjaan, ya kan, pasti kita melamar ke beberapa perusahaan, right? So, kalau kita melamar ke beberapa perusahaan, ya, kan kita harus interview. Nah, pada saat kita interview, kan kita bersaing dengan banyak orang juga yang melamar di posisi yang sama. Itu kan berarti sales, jual diri dalam tanda kutip secara positif, ya kan? Kalau Anda nggak bisa jual diri, bagaimana Anda bisa diterima di perusahaan tersebut, kan begitu, secara positif. Jadi sales itu adalah penting sekali. Misalnya contoh, menurut saya sales nggak penting nih, takutnya nanti malah jadi dihina orang atau dicuekin orang, malah dikucilkan orang dan sebagainya. Tuh ada teman saya yang masuk jadi sales MLM, malah jadi dikucilkan orang. Jadi konotasinya udah negatif, padahal tidak sama sekali. Coba sekarang kita perhatikan. Wah, anak saya nggak mau suruh jadi orang sales lah. Anak saya suruh sekolah sebagai dokter aja. Oke, Anda bayar sekolah mahal, Anda bayar kuliahnya mahal, dan sebagainya. Cari mungkin universitas yang bagus ya untuk anak Anda supaya jadi dokter. Pada saat Anda bayar itu semua, invest lah untuk anak Anda. Terus anak Anda belajar dengan serius, dengan fokus, dengan rajin dan sebagainya. Lulus jadi dokter. Begitu dia lulus jadi dokter, apakah langsung dapat bayaran? Apakah langsung dapat pasien banyak? No. Mesti bersaing dengan banyak dokter. Mesti bersaing juga dengan market dan sebagainya. Mesti berkompetisi dengan kondisi dan sebagainya. Semua yang melamar sebagai dokter dan sebagainya itu juga sama berkompetisi. Nah, dia misalnya ingin masuk ke dalam satu rumah sakit supaya dia bisa diterima menjadi dokter tetap di sana. Ya, bagaimana caranya? Meyakinkan si kepala rumah sakitnya ataupun manajernya dan sebagainya. Itu kan sales juga. Ya kan? Kalau kita suruh anak kita sekolah, ya, terus dia belajar dan sebagainya, lulus S2, mungkin S3, lalu dia melamar ke pekerjaan, interview, kan juga mesti jadi sales. Terus dia bekerja di dalam sebuah perusahaan. Kan kalau dia karirnya mau naik juga harus bisa jual konsep, jual ide, jual pemikiran. Kalau di kantor diem-diem aja, disuruh kerjainnya juga asal-asal. Gimana dia bisa naik karir? Kalau karirnya nggak naik, sayang dong, udah sekolah mahal-mahal luar negeri, terus di perusahaan tersebut dia nggak berkembang. Terus kalau dia suruh bisnis, nggak bisa jualan, ya bisnisnya juga nggak berkembang. Kan di mana-mana is about sales. Di sini saya tidak ingin mau menjudge atau gimana, karena saya melihat sendiri kenyataan seperti ini, dan saya juga sama. Saya juga belajar dari bawah, saya ditolak, saya ketemu prospek berapa kali banyak ditolak. Jadi tapi saya merasa posisi sebagai sales itu keren banget. Ya, apapun profesi Anda, you are a sales. Saya adalah sales. Mau nggak mau, saya juga setara dengan profesor, dengan dokter, dengan guru besar. Sama, setara. Karena tugas kita membantu orang lain. We solve people's problem. Bukan we sell the business. Bukan we sell the product. Bukan we sell the service.
but we help people to get what they need. Dengan pertanyaan, dengan confident, dengan kita tahu bagaimana caranya melihat atau mengenali beberapa karakter people, itu yang penting. So, dalam video ini kesimpulan buat Anda adalah, pertama-tama, if you want to succeed in everything, ya, Anda mau ngejar karir Anda mau mencapai income berapapun yang Anda inginkan, Anda harus kuasai sales. Termasuk Anda yang nonton video saya, atau Anda yang bikin konten di video YouTube, atau apapun, di TikTok dan di mana. It's a sales kan? Supaya dapat viewer lebih banyak, supaya dapat subscriber lebih banyak, it's a sales. Anda jual konten Anda jual pemikiran Anda mungkin, Anda jual apapun yang Anda berikan di dalam konten, it's a sales. Right? Customer service is a sales. Bagaimana sebagai customer service menjadi seorang customer yang customer service yang care, peduli dengan customer, is a sales. Everything is a sales. Ya. So, semoga bisa membantu Anda apapun yang saya bagikan dalam video ini, dan kesimpulannya sekali lagi adalah profesi sales adalah profesi yang paling keren menurut saya, dan profesi yang bisa dibayar mahal sekali, dan bahkan Anda bisa menjadi seorang yang nomor 1 di dunia, orang yang menjadi orang terkaya di dunia, because they are really expert in doing sales. So, saya Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu dan salam pengusaha.